Cinecrip ketemu lagi ya sama gue Arya. Seperti biasa sekarang gue mau review film, judulnya adalah Green Book. Ini adalah film nominasi Best Picture Oscar tahun ini. Green Book ini film yang disutradarai oleh Peter Farrelly. Ini sangat di luar dugaan ya, karena Peter Farrelly itu biasanya dulu bikin film-film komedi ya. Mungkin lu pernah denger lah, There's Something About Mary, Me, Myself and Irene, Shallow Hal, Dumb and Dumber. Premis film ini pun terbilang sederhana sih kata gue ya. Ceritanya ada seorang dan mereka hidup ketika masa-masa Amerika itu masih rasis-rasisnya. Pertama ya, dari segi acting, Viggo Mortensen, wah gila sih. Kalau dia sampai nggak menang Best Actor di Oscar tahun ini, gue nggak ngerti lagi ya. Karena dia itu sebenarnya selalu dapat peran-peran yang keren dan selalu masuk nominasi Oscar gitu. Cuman sayang dia tuh orang yang nggak beruntung aja. Padahal film-filmnya bagus-bagus gitu ya. Mungkin lu inget dia sebagai Aragorn ya di Lord of the Ring. Tapi selain itu dia tuh selalu main di film-film yang keren. History of Violence, Eastern Promise, Captain Fantastic. Gue nggak kenal Viggo Mortensen itu aslinya kayak apa gitu. Dia selalu ngeblend sama karakter yang dia mainin. Dan Green Book ini bukti kalau dia bisa jadi orang Italia yang bener-bener sangat kocak, tangguh, urakan. Bayangin dia di sini berat badannya naik gitu, menggendut iya tapi melebar gitu. Jadi kayak ngelihat Viggo Mortensen versi band gitulah. Dan jangan lupa Mahershala Ali sebagai si musisi kulit hitam. Mendukung banget penampilan Viggo Mortensen seperti itu gitu. Sisi komedinya juga diselipkan dengan sangat pas gitu. Cuman ini komedi-komedi yang terbangun dari interaksi si Viggo Mortensen sama Mahershala Ali, dan itu keren sih kata gua, parah. Hubungan antara seorang supir dan seorang musisi di tahun 50-an, di masa-masa yang sulit bagi seorang kulit hitam. Mungkin itu bakal kedengaran kayak bleak banget ya, dark banget gitu, susah gitu, depresif. Tapi film ini diliatin kalau sisi depresif itu bisa dibalikin jadi sisi yang lebih entertaining, sisi yang menghibur, sisi yang lebih ringan gitu. Cuman tidak meninggalkan hal-hal penting gitu, esensi dramanya. Film ini kayaknya emang salah satu nominasi Best Picture Oscar yang paling menghibur kata gue ya. Sebelumnya gue itu ngejagoin Roma ya di film Best Picture buat Oscar gitu ya. Tapi setelah nonton Green Book, kayaknya perhatian gue teralih deh. Semua interaksi antara si Viggo dan si Mahershala Ali, dari mulai interaksi yang bikin kita penonton ketawa, sampai interaksi yang bikin kita penonton terenyuh gitu, sedih, itu ada semua parah. Dan mereka bisa bawakan dengan karakternya yang emang seperti itu gitu, tidak berlebihan gitu. Viggo Mortensen ini orang yang sangat, dia itu kalau rasis, nggak setengah-setengah, semuanya dia rasis gitu ya. Mau ke orang kulit hitam lah, mau ke orang Rusia lah, mau ke orang Asia lah, dia tuh pokoknya rasis gitu. Dan Mahershala Ali ini dilihatin sebagai seorang musisi yang emang punya dignity, punya martabat gitu. Dan dia tuh ingin sekali menaikkan harkat martabat kaumnya gitu. Orang kulit hitam tuh nggak seperti yang mereka pikirkan gitu. Pokoknya seluruh scene komedik si Viggo dan si Mahershala Ali di film Green Book ini nggak ada yang bikin gua diem. Semuanya pasti memicu reaksi gua gitu. Mau itu ketawa kayak, mau itu sedih, mau itu iba, simpati, itu semuanya ada. Sampai akhirnya konfliknya pun bener-bener kerasa banget gitu. Karena dari awal perjalanan kita diliatin gimana perkembangan karakternya dengan sangat rapi gitu. Viggo Mortensen yang di awalnya mendespise kaum kulit hitam, sampai akhirnya dia ngerti kenapa Don Shirley ini berani main musik klasik dan tur keliling negara bagian yang emang waktu itu masih sangat sulit menerima keberadaan orang kulit hitam gitu. Sementara si Don Shirley juga berkembang karakternya dari seorang yang emang berkelas sampai melihat tidak selamanya semua itu harus seperti yang dia inginkan. Dan itu keren sih kata gue. Ini kayaknya film yang tidak terlalu preachy soal rasisme, tapi dapat aja gitu. Semua dialog, semua tindakan karakter di sini tuh ada payoff-nya. Even dari hal yang sesimpel, dia kan mutur ke Pittsburgh gitu ya. Terus si Viggo Mortensen bilang, wah di Pittsburgh itu katanya ceweknya semua berbuah dada besar gitu ya. Makanya namanya Pittsburgh gitu ya. Itu mungkin hal-hal yang remeh gitu ya. Entah kenapa ada payoff-nya gitu. Dibahas lagi hal itu gitu. Di saat kita udah mulai lupa, dibahas lagi. Jadi kayak sebuah comeback yang saksnya gitu. Dan Viggo Mortensen ini, dia bisa memperlihatkan bagaimana dia berinteraksi sama orang-orang yang berbeda budaya gitu. Dan itu lucu semua sih, parah. Kalau gue bilang dia rasisnya nggak setengah-setengah itu emang bener gitu. Dia nggak suka orang Asia lah. Dia datang ke bar sama si Mahershala Ali, terus orang bar itu bilang, ini bar orang kulit hitam gitu ya. Lu polisi? Ke Viggo Mortensen ya. Terus dia bilang, emang gue orang Irlandia. Jadi kayak stereotip tuh semua dia babat gitu. Dari seluruh
film cuman ada satu yang menurut gue agak mengganjal. Nanti ke reveal kalau karakter Mahershala Ali itu sebenarnya seorang gay gitu. Nah, menurut gue ini too much aja gitu ya. Bukan gue anti LGBT or something gitu ya. Cuman di waktu itu emang masa-masanya orang kulit hitam itu susah gitu ya. Maksudnya susah mendapat pengakuan gitu ya. Bahkan di film disebutin gitu ya. Dulu Nat King Cole pernah main gitu di depan presiden, tapi orang-orang menyerang dia gitu. Lu tuh sebagai seorang kulit hitam dan sebagai musisi itu tuh sudah sangat struggle gitu ya di Amerika. Permasalahan si Don Sirlin itu sebenarnya udah nampak gitu dari awal gitu. Dia itu orang yang pengen mengangkat orang kulit hitam tuh berkelas gitu. Tapi ternyata dia lihat ke sekeliling masih banyak orang kulit hitam yang menganggap dirinya tuh rendah gitu. Dan dia tuh nggak nerima itu hal kayak gitu. Dan dia pun tidak diterima sama orang-orang itu gitu. Orang kulit putih pun nggak menerima dia gitu. Walaupun dia seorang virtuoso dalam memainkan musik klasik lewat pianonya gitu. Ada satu scene ketika dia diundang di rumah orang-orang kulit putih yang kaya-kaya, dia di situ disambut dengan hangat gitu. Tapi pas dia masuk toilet, tuan rumahnya bilang, "Oh, toilet lu bukan di sini, toilet lu di luar," gitu. Menurut gue itu tuh kayak konflik yang udah sangat berat gitu ya untuk dikemukakan gitu di film ini, dan harusnya udah dapet sih dari situ aja gitu. Tapi entah kenapa film ini tetap ngeliatin kalau si Don Sirlin adalah seorang gay ya. Gua nggak tahu itu cerita benernya kayak gitu ya, adaptasi karakter aslinya kayak gitu, karena gue baca-baca gue nggak lihat kalau ada yang ngebahas soal itu gitu ya. Cuman ini dari sisi gue pribadi sih, it's too much aja gitu. Di film impact-nya pun tidak begitu ada gitu. Karena di akhir cuman dibilangin jadi bahan bercandaan doang gitu. Si Mahershala Ali bilang ke istrinya si Viggo Mortensen, "Terima kasih sudah membagi suamimu dengan aku ya." Kalau udah ada scene yang dia ketahuan gay, itu kan pasti bakal jadi scene komedik gitu ya. Cuman ya udah sebatas itu aja gitu. Sebagai seorang kulit hitam dan musisi yang memainkan musik-musik orang kulit putih, itu tuh udah sangat berat kata gue konfliknya gitu. Tapi mungkin itu cuma satu bagian kecil yang gue kurang sreg gitu ya. Tapi sisanya itu, believe me, itu sangat-sangat menghibur. Film ini tuh parah. Soal nulis surat buat istrinya lah, dari soal makan KFC lah, itu yang the best sih kata gue. Itu kayak dialog komedi yang sempurna sih, berlayer-layer. Di awal diliatin dia itu gak suka, gue gak pernah makan daging ayam, terus si Viggo Mortensen ngasihin KFC, udah lu coba nih makannya pakai tangan, sampai akhirnya dimakan. Udah gitu dia nyampe ke tempat untuk dia konser selanjutnya, disuguhin ayam juga gitu. Dan itu tuh kayak komedi yang parah sih, berlapis-lapis banget gitu ya. Jadi kalau ngomongin skor sih, gue nggak akan pikir dua kali ya. Film Green Book ini cocok banget dikasih 9 dari 10. Parah sih, almost perfect, dan mungkin salah satu film yang lu harus tonton di bioskop secepatnya ya. Gue takutnya film ini kurang ada yang tahu ya ini film tentang apa. Tapi ini kalau lu nyari drama, komedi, ringan, menyentuh, dan sangat relevan dengan kondisi sekarang, kayaknya lu harus nonton. Kalau kalian udah nonton Green Book, gimana menurut kalian? Apakah film ini best picture yang sesungguhnya? Asik. Ataukah emang film ini biasa-biasa aja bagi lu? Nggak terlalu oke-oke, nggak terlalu gimana gitu, nggak terlalu menggerakkan hati gitu. Tapi ya silakan komen aja ya. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan nonton terus episode Cinecrip tiap minggunya. Bye!